Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kalau kita masih boleh diperjumpakan di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam pada malam hari ini. Bakat atau kerja keras, begitu tema perenungan kita dalam syafaat malam pada saat ini. Anda kenal Arnold Schwarzenegger? Kenal? Beneran kenal atau tahu? Tahu barangkali ya. Kalau kenal sih mungkin enggak. Saya juga enggak kenal. Tapi saya tahu siapa Arnold Schwarzenegger. Salaman aja belum pernah dengan Arnold. Arnie, begitu nama panggilannya. Ketika masih sebagai remaja yang tinggal di Austria, ia bertubuh kurus. Oleh karena itu ayahnya tidak mendukung ketika Arnie berniat untuk terjun dalam olahraga powerlifting atau angkat berat dan binaraga. Tapi Arnie tidak berkecil hati. Ia berlatih di tempat latihan di kotanya 3 kali dalam seminggu. Dan setiap malam di rumahnya ia juga berlatih beberapa jam. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Tahun 1967 ia mengikuti kejuaraan binaraga internasional dan mendapatkan gelar Mr. Universe ketika ia baru berusia 20 tahun, dan dengan demikian ia menjadi orang termuda yang memenangkan gelar itu. Nah, tahun berikutnya ia juga kembali memenangkan gelar Mr. Universe. Tahun 70 dia berkompetisi dalam kontes yang lebih besar, Mr. Olympia, dan memenangkan kontes itu ketika ia berusia 23 tahun. Kemudian ia menciptakan rekor. Saat itu ia kembali menciptakan rekor sebagai orang termuda yang mendapatkan gelar Mr. Olympia. Dan setelah itu Arnie masih berhasil beberapa kali memenangkan gelar Mr. Olympia. Kemudian ia berkarir di Hollywood. Nah, dari film-filmnya seperti Conan the Barbarian, serial Terminator, Arnie makin terkenal. Kemudian Arnie terjun ke dunia politik dan dia berhasil. Dia sempat menjabat 2 periode sebagai gubernur California. Itu kisah tentang Arnold Schwarzenegger, remaja kurus yang kerja keras dan buahnya. Lain lagi dengan seorang perempuan yang bernama Condoleezza Rice. Ketika masih duduk di bangku SMA, dia diberitahu bahwa dari hasil tesnya menunjukkan mungkin ia tidak akan berprestasi di perguruan tinggi. Hal itu justru mendorong Condi, nama panggilannya, yang adalah anak seorang pendeta itu, untuk kerja keras, makin kerja keras di dalam belajarnya. Dan hasilnya, di usia 15 tahun, dia mulai kuliah di Denver University. Tahun 74, Condi yang berusia 19 tahun lulus dengan predikat cum laude dari University of Denver dengan gelar BA dalam ilmu politik. Dan juga ia dilantik dalam komunitas yang prestisius yang bernama Phi Beta Kappa Society. Kemudian Condi kuliah di Universitas Notre Dame, dan mendapatkan gelar master dalam ilmu politik pada tahun 1975. Setelah bekerja sebagai magang di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Condi pergi ke Rusia untuk belajar bahasa Rusia di Universitas Negeri Moskow. Tahun 1980,
Dia studi lanjut di Sekolah Studi Internasional Joseph Corbel di Universitas Denver. Dan dia mendapatkan gelar PhD dalam ilmu politik tahun 1981 di usia yang ke-26. Dan pada tahun yang sama, Condi dia bergabung dengan Fakultas Ilmu Politik di Stanford University. Dia menjadi profesor di sana. Beberapa jabatan prestisius yang pernah diemban sebagai perempuan keturunan Afro-Amerika pertama yang menjadi pembantu rektor di Stanford University. Lalu menjadi penasihat keamanan nasional Amerika. Dan puncak karirnya di dunia politik menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang ke-66. Ibu bapak saudara, seorang psikolog yang telah bekerja sama dengan para atlet, artis, eksekutif, dan lain sebagainya, yaitu John E. Anderson, dia menyimpulkan begini. Saya sadar bahwa mereka yang mencapai puncak dalam bidang tertentu tidak berarti mereka memiliki bakat alamiah terbesar. Mereka adalah segelintir orang rajin yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Mereka bekerja keras, lalu mereka bekerja lebih keras lagi. Ibu bapak saudara, soal kerajinan, ketekunan, kerja keras mendapatkan perhatian serius dalam kesaksian Alkitab. Seperti misalnya Amsal 13 ayat 4. Di sana dikatakan begini. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Tuhan, Ia telah memperlengkapi setiap orang dengan karunia, talenta, potensi, kemampuan, apapun namanya. Nah, kita bertanggung jawab untuk mengembangkan secara optimal apa yang Tuhan anugerahkan itu agar nama Tuhan makin dipermuliakan. Ketika talenta kita berkembang, kemampuan kita makin terasah, maka kita juga bisa semakin menjadi berkat bagi kebaikan sesama kita. Dan dengan itu nama Tuhan dipermuliakan. Jika punya aneka keinginan namun tidak mau bekerja keras untuk mengusahakannya, menurut Amsal itu identik dengan pemalas. Namun ketika kita dengan rajin bekerja keras, mengerjakan secara optimal apa yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya, menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, setelah kami memperhadapkan hidup kami pada kebenaran firman-Mu, kembali kami datang, kami memohon ampun apabila di sana sini kami suka tidak cukup bekerja keras, tidak cukup bersungguh-sungguh mengembangkan talenta, kemampuan yang Tuhan sudah anugerahkan, sehingga kurang atau bahkan tidak menjadi berkat. Tuhan, kasihanilah kami. Maka kami mohon, berilah kami kekuatan, kemauan untuk bekerja keras, melakukan yang terbaik dalam segala hal demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami terus berdoa bagi umat manusia yang masih bergumul dengan pandemi COVID, dengan berbagai dampaknya. Juga khususnya ketika muncul
varian baru yang ternyata begitu cepat berkembang, termasuk apa yang telah terjadi di negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang memampukan bangsa-bangsa untuk mau bergandeng tangan, saling berbagi dalam mengatasi pandemi dengan berbagai dampaknya ini. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, untuk upaya pemerintah terus melakukan vaksinasi massal yang juga telah dikembangkan dengan vaksinasi untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun dan terakhir vaksinasi booster. Biarlah Tuhan upaya-upaya itu boleh mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dan tidak menjadi sia-sia. Dan untuk itu masyarakat perlu berdisiplin dengan protokol kesehatan yang masih harus terus diberlakukan. Maka kiranya itu jugalah yang boleh terjadi. Kami juga berdoa bagi bangsa kami dengan iklim politik yang mulai makin menghangat. Kami berdoa untuk keselamatan ketika di berbagai daerah juga terjadi bencana-bencana alam. Ya Bapa, kiranya Engkau yang terus boleh berkarya, baik lewat pemerintah tapi juga lembaga-lembaga swasta, termasuk juga gereja, untuk mau berperan serta mewujudkan pertolongan, bantuan bagi mereka yang tengah ada dalam kesesakan itu. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja dalam menjalani kehidupan sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan, misi yang Tuhan berikan. Gereja yang boleh hadir sebagaimana mestinya garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Tuhan tolong supaya di tengah berbagai keterbatasan, kesesakan yang masih terjadi, gerejamu boleh tetap setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang memungkinkan kehadiran klinik Gria Kasih Indah yang selama ini juga boleh terus membagikan cinta kasih Tuhan lewat layanan di bidang kesehatan. Tuhan berkati para pengurus, para dokter, para perawat, staf, supaya semuanya boleh bekerja sama dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan layanan yang mereka lakukan dapat memuliakan Tuhan karena menjadi berkat bagi sesama. Bapa, kami juga berdoa bagi sekolah-sekolah termasuk yang ada di lingkungan BPK Penabur yang mulai menyelenggarakan proses belajar mengajar secara tatap muka, agar semua pihak yang terkait boleh sungguh-sungguh memperhatikan dan memberlakukan menaati protokol kesehatan. Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, khususnya di dalam istirahat sepanjang malam hari ini. Tuhan, Engkau yang menjauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok kami boleh menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk makin memuliakan Tuhan lewat kata dan perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa, kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.